Saya Hadiatul Muksid. Saya Ahmad Deladi. Saya Muhammad Rian. Kami akan membahas tentang 3 dosa besar kampus. Korupsi, radikalisme, Bullying dan kekerasan seksual. Korupsi, berita yang kini menjadi cerita dalam setiap lembar buku tahunan negara Indonesia. Negara yang akrab disapa netizen dengan sebutan negara plus 62 atau negara penuh. Jika kita meneliti sejarah, korupsi ini mulai dikenal sejak kehancuran VOC, yaitu lembaga dagang milik Belanda yang hancur karena korupsi yang dilakukan pengurus Orde Lama, Orde Baru, dan kini reformasi. KPK, lembaga yang didirikan dengan diberi kewenangan untuk memberantas korupsi di negeri ini dan menangkap serta memenjarakan para koruptor. Tapi apa daya jika hukum bisa diotak-atik bak sepak bola yang diatur oleh mafianya. Rekan-rekan semuanya, tindak korupsi tak hanya sebatas pencurian uang rakyat yang dilakukan oleh elit negeri ini, tapi korupsi banyak jenisnya dan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Titip absen saat perkuliahan misalnya, menyuap dosen dengan harapan bisa terbebas dari segala tugas, meminta uang ke orang tua untuk bayar SPP, nyatanya untuk nongkrong di kafe. Seperti teori yang dikatakan oleh Donald Friesen, ada 4 penyebab seorang melakukan korupsi. Pertama, karena adanya tekanan. Dalam hal ini, tekanan bisa muncul dari orang terdekat. Contohnya, seorang istri yang menuntut hidup mewah kepada suaminya. Kedua, karena adanya kesempatan. Orang bisa melakukan korupsi karena dia punya kesempatan. Dia tahu proyek yang minim pengawasan. Ketiga, pelaku melakukan rasionalisasi. Dia akan membela bahwa dia telah berjasa dan berkontribusi untuk suatu daerah, maka dia pantas untuk bisa melakukan korupsi. Terakhir, karena kemampuan. Korupsi dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan mampu untuk mempunyai suatu jabatan. Bahkan mereka mampu untuk mengatur hukumnya. Rekan semuanya, akankah kita diam terus melihat Indonesia yang gawat akan korupsi? Lingkungan kita, kampus kita mahasiswa sebagai agent of change untuk masa depan Indonesia yang emas. Kita mesti berubah, kita mesti perangi korupsi. radikalisme, satu dari sekian banyak bom waktu yang mengancam masa depan bangsa. Bangsa ini bangsa yang besar dengan keberagaman di dalamnya. Lalu, apa jadinya jika perang ideologi terulang kembali dengan hadirnya pemikiran fanatik dan ekstrim akan satu kepercayaan saja? Menurut riset, 23% mahasiswa dan 23% pelajar setuju dengan jihadnya negara ini menjadi negara Islam. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena doktrin yang disebabkan oleh mereka yang fanatik akan kepercayaannya. Bom bunuh diri contoh kasus dari radikalisme. Mereka yang menjadi pelaku bom bunuh diri, mereka didoktrin bahwa dengan jalan ini mereka bisa menjadi juang kebenaran. Jika kita artikan, radikalisme ini sikap ingin perubahan total dan bersifat revolusioner dengan cara yang ekstrim. Kita bisa melihat ciri orang yang radikalisme terhadap sesuatu. Yang pertama, mereka bersikap intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua, fanatik dengan kepercayaannya. Ketiga, eksklusif. Mereka akan mengunggulkan dirinya kepada orang lain. Keempat, mereka rela melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan. Rekan-rekan sekalian, radikalisme ini bukan suatu hal yang sepele. Jika dibiarkan, paham ini bisa mengancam dan membahayakan keutuhan NKRI. Karena paham ini menolak atau berbanding terbalik dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945. Rekan sekalian, kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis terhadap informasi yang tidak bisa atau tidak biasa dan harus ditelusuri kebenarannya. Kita harus mencari masukan dari sumber yang tepat dan dapat dipercaya akan ahli pada bidangnya. Mahasiswi dilecehkan oleh dosennya dengan ancaman skripsi tidak disetujui. Anggota Senat
atau birokrat melecehkan bawahannya. Ya, ini yang saat ini terjadi di lingkungan kampus di Indonesia. Alih-alih ingin menempuh pendidikan dengan mendekat dengan dosen, supaya bisa konsul lebih paham akan materi, tetapi malah masuk ke dalam belenggu cerita. Rekan semua, kekerasan seksual tidak hanya tindakan yang melibatkan fisik dan mengarah ke seksualitas. Bentuk kekerasan seksual juga bisa berupa verbal, seperti umpatan, kamu gendut ya, kamu hitam, bodimu seksi, dan kalimat lain yang membuat orang tidak nyaman. Menyebarkan atau memposting foto orang lain tanpa izin dan membuat orang lain tersebut risih. Juga contoh dari kekerasan seksual melalui sosial media, yang dimana hal ini dipublis dalam dunia maya yang tanpa batas. Rekan semua, oleh karenanya kekerasan seksual ini menjadi perhatian penting di pendidikan tinggi untuk menangani dan mendampingi para korban. Seperti di kampus UNESA kita, dibentuknya tim PPKS untuk membantu warga UNESA yang menjadi korban kekerasan seksual. Rekan sekalian, kita sebagai mahasiswa yang berintelektual terpelajar dan bermartabat harus bisa lebih menyikapi dan menjaga diri. Seperti apa yang dikatakan oleh narasumber Bapak Imam Basmi, bahwa kita bukan manusia kebal di mana kita bisa menjadi korban, tapi kita juga bisa menjadi pelaku. Hormati dirimu